Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna Allah ta'ala wa lawal hamd خلق الدنيا وجعلها بلغا للمؤمن يتزود منها لآخرته ويعمل فيها بطاعة ربه ومتاعا للفاجر ينال فيها لذته ويقضي منها شهوته في غفلة عن ربه ونسيان لآخرته ثم إن الله تعالى مال الدنيا بأصناف ما يحتاج إلى الخلق وأنواع ما يتمتعون به وخلقه تعالى فيها من ذلك مقدار ما يحتاجون إليه وزائدا على ما يحتاجون إليه أضعافا مضاعفة إلى آخر ما قال رضي الله تعالى. Nasihat beliau, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, baginya segala pujian. Hakikatnya ketika kita memuji seorang, itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji, Masya Allah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli wirid. Ketika kita memuji seseorang, hakikatnya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada puji kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan menjadikannya sebagai sarana bagi orang-orang yang beriman, yang mana sarana tersebut diperuntukkan untuk bekal akhirat. Nah, sebagaimana kita ketahui, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dan menciptakan kita. Allah penuhi kita ini dengan berbagai macam sarana. Sarana-sarana yang luar biasa, tak terhitung banyaknya. Di antara sarana tersebut yaitu kesehatan. Kesehatan ini sarana dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan sarana dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan saran dari Allah Subhanahu wa taala, umur panjang saran dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dunia, baik yang kita miliki ataupun tidak kita miliki, hakikatnya itu semua yaitu saran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggendaki dengan saran tersebut engkau gunakan sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian di hari yang mana kalian semua bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman lain Allah katakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah aku menciptakan kalian sia-sia dan kalian enggak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sarana-sarana yang pernah dulu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ilmu engkau gunakan untuk apa ilmu? Harta benda engkau gunakan untuk apa harta benda tersebut? Kesehatan engkau gunakan untuk apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan peringatan kepada kita dalam firman-Nya, wa tazawwadu, perbanyaklah bekal oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zati taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'malu fi taati rabbi, dan ia gunakan saran tersebut untuk beramal
ketaatan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang taat ini memang nggak mudah, sebab ketika orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita berhadapan dengan 4 musuh. Musuh pertama jelas, yaitu setan. Inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setan bagi engkau musuh, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Bagaimana cara setan ini menggoda kita? Yaitu melalui waswis, bisikan-bisikan, yang mana tipu daya setan ini Allah katakan inna kaida syaiton kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah sekali. Apabila kita mau mendengarkan bisikan malaikat, pasti kita akan menang. Cuma yang sering kita ini lebih nyaman dengan bisikannya setan. Di dalam diri kita ada 2 bisikan, satu bisikan malaikat, satu bisikan setan. Ini saling bertengkar ini, dua-duanya ini. Cuma sering sekali kita ini lebih tertipu dengan bisikan setan. Nah, inilah musuh pertama, yaitu setan yang berupa jin. Setan berupa jin. Sedangkan yang kedua, setan berupa manusia. Ini yang paling parah ini. Kalau setan cuma bisikan, namun setan yang terbuat dari manusia, ya, tadi kan setan terbuat dari jin, sekarang setan terbuat dari, ini bisa ngajak kopi, ngopi kan, bisa mentraktir. Nah, ini yang susah ini. Susah ngalahkan setan yang berubah manusia. Sedangkan yang kedua, yang ketiga apa? Setan, jin dan manusia, 2. Ketiga, ketika dunia, ya, ketika dunia, berapa banyak permusuhan terjadi karena dunia, berapa banyak pembunuhan terjadi karena dunia. Sedangkan yang keempat yaitu hawa nafsu. Nah, inilah hawa nafsu, inilah yang sangat luar biasa. Musuh yang paling dahsyat, musuh yang paling luar biasa adalah hawa nafsu kita. Makanya kata Nabi, a'da'duwika nafsukal lati baina jalbik. Musuh besarmu adalah hawa nafsumu sendiri. Orang yang cerdas itu mempunyai 2 ciri, kata Nabi Muhammad. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai, itu cirinya 2. Kalau kita nggak mempunyai 2 ciri ini, berarti kita bukan orang pintar. Walaupun sama profesor, dokter, walaupun insinyur, walaupun harta benda sampean, seluruh dunia ini milik sampean, kalau nggak mempunyai 2 sifat ini kita bukan orang pintar. Sebab definisinya orang pintar, kata Nabi, cuma 2. Yang pertama, dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ciri-ciri orang cerdas, kata Nabi Muhammad, yang pertama, yaitu dia mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Ini luar biasa. Dan ini sadar maupun tidak, kita pasti iya memang. Sering sekali kita kalah sama hawa nafsu. Berapa banyak kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum subuh, kadang-kadang jam 5, nanti aja jam 5, nggak taunya jam 7 bangun. Ini kan isyarat dari Allah agar kita agar kita mencari bekal di waktu pagi, lebih-lebih jam 3, jam 4. Luar biasa. Berapa kali kita dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 4:30, kadang-kadang jam 4. Cuma kita memilih tidur. Nah, makanya nggak sembarangan orang ini bisa menundukkan hawa nafsu. Harus berusaha. Dan berusaha nggak cukup setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Al-Habib Abdullah dikatakan dalam kitabnya,
20 tahun beliau beristihad, berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya, baru hawa nafsunya manut kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu pula kita, kalau kita memang benar-benar pengen tujuan kita akhirat dan pengen mengalahkan, menundukkan hawa nafsu, pasti dibantu Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf termasuk saya, yang ada kan kita nggak pernah melawan hawa nafsu ini. Ya kan? Kita ini jarang melawan hawa nafsu, mungkin sesekali, gampang. Cuma untuk istiqomah harus maju nggak ada. Maju, baca Quran males, tutup sudah. Nanti baru ingat lagi 1 bulan 2 bulan. Karena ya baca sholawat pertama kayak luar biasa gitu. 2000 atau 1000. Dapat 1 minggu, nggak mungkin 1 minggu, paling banyak 3 hari. KO sudah. Paling banyak 3 hari KO sudah. Nah, inilah nafsu kita. Orang yang pandai, orang yang pintar, yaitu orang yang mampu menundukkan hawa nafsu. Maka siapapun yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menundukkan hawa nafsu dan berusaha semaksimal mungkin, pasti bakal tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya namanya bersungguh, ya pertama mengalahkan hawa nafsu. Mampukah kita mengalahkan hawa nafsu? Kalau sudah mampu, wah luar biasa. Jadi nafsu ini semakin kita bebani, kata Imam Ghazali, semakin bisa nurut. Makanya ketika kita punya amalan, kita malas. Kata Imam Ghazali, harus dipaksa. Dipaksa, maka nantinya akan menjadi tunduk hawa nafsu itu pada kita. Ya, kalau mau melawan, mana mungkin menang kalau nggak ada perang, gitu. Mana mungkin akan menang kalau nggak ada perang. Nah, sedangkan yang kedua, wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, yaitu orang yang memperbanyak bekal sebelum ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila zadin bila man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safina. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa yang masuk kuburan, ya, enggak, siapapun di antara kita pasti bakal masuk kuburan. Bib, saya Bib enggak bakal dikubur Bib. Terus ditaruh di peti, taruh di loteng Bib, enggak dikuburan Bib. Ya tetap aja. Siapapun di antara kita pasti masuk kuburan. Mudah-mudahan panjang umur, ya kan? Panjang umur, sehat walafiat sampai 300 tahun masih kuat kan itu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra, siapa yang masuk kuburan bila zadin, dengan tanpa bekal. Makanya Allah ingatkan, bekal, hati-hati bekal. Jangan sampai kita masuk kuburan, kata Allah, kata ulama, sedangkan kita belum siap. Bib, saya belum siap. Memang sampai kapan tuh siapnya? Kalau mati pasti siap, kan gitu. Kapanpun sampean siap nggak siap pasti datang. Tinggal kita, persiapan kita untuk menghadapi munkar nakir. Ya Abdullah, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Nah, ini bakal dipertanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, kalau kita kurang dari bekal-bekal yang kita persiapkan, naudzubillah, ya mudah-mudahan lah, walaupun kita kurang bekal, dengan kita membahas kitab Al-Habib Abdullah, membaca Al-Haddad, kita mendapatkan bekal-bekal beliau, sehingga kita di detik-detik kematian didatangi oleh Al-Habib Abdullah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin, insyaallah.